pagi, selamat siang, selamat malam, Sobat Biru dan teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast Bincang Biru, tempat kita ngobrol tentang berbagai hal yang inspiratif, bermanfaat, dan pastinya penuh makna. Hari ini kita udah puasa keberapa ya? Udah dapat seminggu kan ya teman-teman? Jadi gimana nih teman-teman? Apa pengalaman puasa kali ini? Kita kedatangan teman kita, dua teman kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita kenalan dulu ya. Selamat datang teman-teman. Boleh kenalan dulu satu persatu, yang satu namanya siapa Mbak? Halo, selamat siang ya ini. Nama saya Rendra Amila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya berasal dari Temanggung. Iya. Mbak Rendra ya? Iya. Oke. Halo, aku Safira Adila Lestari. Aku sama kayak Rendra, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga. Iya. Tahun 2023 kita sama. Aku asalnya dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Bekasi itu berarti Jawa Barat ya? Kalau Temanggung mah cuman itu ya, kita tetangga aja ya. Tapi tetap ngekos karena emang gak jauh. Iya, agak jauh. Jadi Temanggungnya itu yang rada pelosok gitu. Nggak saya lo ya yang ngomong ya. Gimana nih puasanya? Berarti ini pengalaman puasa keberapa? Ramadan keberapa di Magelang? Kedua. Ya, jadi udah ngelewatin semester 4, jadi kan ini Ramadan kedua di Magelang. Gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah. Ya sampai sekarang karena masih baru hampir semingguan ya, jadi ya masih jelas lah. Masih kan ya? Masih semangat kan ya? Oh, masih semangat banget. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Bedanya puasa di rumah sama puasa di sini? Ini dari Rendra dulu. Jadi kalau aku mungkin ya karena kalau di rumah kan udah ada yang nyiapin, ada mbah, ada ibu. Jadi kalau di sini harus nyiapin semuanya sendiri. Mungkin ya tantangannya di situ ya, harus nyiapin semuanya sendiri dan harus lebih memperhatikan diri sendiri juga karena kalau di rumah kan lebih kayak diperhatikan sama orang tua ya, ada yang nyiapin, ya betul. Tapi kan tetap itu kan, tetap bisa kan ya? Tetap aman ya? Iya tetap aman karena udah berpengalaman juga dari puasa tahun lalu, jadi lebih banyak belajar misal kayak, eee, tempat makan yang, bisa buat sahur di mana gitu-gitu. Berdasarkan pengalaman yang lalu ya. Jadi ini jauh lebih nyaman mungkin ya, karena udah pernah dari sebelumnya. Kalau kemarin kan Ramadan pertama kan masih menerka dan tanya-tanya, "Ini kita makan di mana ya buat sahur?" Gitu kan. Iya kalau sekarang mungkin lebih persiapan juga, lebih tahu, tempat-tempatnya juga gitu. Jadi nggak kebingungan kayak Ramadan tahun lalu yang harus nyari-nyari dan tanya-tanya. Kalau Safira gimana? Kurang lebih aku sama kayak Rendra ya, karena kalau di rumah kan yang tadi udah ada yang nyiapin juga. Biasanya kalau sahur sama buka aku tinggal bantu-bantu nyiapin makannya aja. Cuman kalau sekarang juga kayak sekarang nih aku udah harus mikir nanti buka Iya, kayak apa. benar. Ya, kita tuh harus berpikir jauh ke depan ya. Kalau kita tuh jadi harus apa ya? Mungkin bukanya masih nanti tapi dari sahur udah, aduh Iya, nanti buka pakai apa ya? Iya. gitu. Jadi nanti santai gitu kan ya. Jadi bisa bukanya santai. Terus tantangan terbesarnya apa? Jauh dari rumah ketika Ramadan ini tuh tantangan terbesarnya apa? Kalau dari aku sendiri mungkin bangun sahurnya itu ya, itu sedikit sulit karena kebetulan di kos aku itu orangnya cuma sedikit. Terus Oh, jadi kita mungkin caranya ya sambil ngingetin, sambil nanti kalau ada yang bangun duluan, terus bangunin yang lain gitu. Terus atau pasang alarm atau janjian sama teman buat calling-calling di grup gitu. iya, berarti memang harus ada kerja tim loh tuh. Iya. Satu kosan ya, saling mengingatkan dan saling ngebangunin. Ya. Dan alarm jangan lupa yang itu. Ya kan HP kan selalu ada di sini ya. Lalu kalau apa ya? Mungkin Safira ya. Safira, kita kan baru seminggu nih. Seminggu tuh kan masih semangat-semangatnya ya. Terus kalau kamu tuh gimana menjaga semangat sampai akhir bulan? Kan 30 hari tuh nggak sebentar ya, cukup lama ya. Itu menjaga semangat tetap tetap semangat puasa, tetap semangat mungkin melaksanakan sahur karena di sahur pun kan kita juga dapat pahala kan. Iya. Harus mungkin ada tadarus dan tarawih dan sebagainya itu gimana? Menjaga semangatnya karena kan kalau di rumah mungkin ada yang bahasa Jawanya ngopiak-opiak ya, kalau kamu tahu bahasa Jawa. "Ayo sholat ye, ayo apa, bangun sahur."
Sedangkan di sini kan cuma teman ya, teman kan juga nggak begitu berpengaruh kan ya. Gimana kamu menjaga semangatnya? Alhamdulillah kalau aku, orang tua aku kan suka ini gitu. Ah, Pas tarawih gitu. Terus juga aku kadang suka minta tolong orang tua aku kalau misalkan bangunin sahur gitu kayak rasanya kayak apa lagi capek banget nih kayaknya ntar susah bangunnya gitu. Aku suka minta tolong sama orang tua aku atau temen aku gitu. Jadi tolong ini gitu. ditelepon gitu ya. Ya, buat semangat tuh kadang kita harus ngajarin juga Iya. kan. Sholat tarawih ya kan bener dan makan yang bukan nanti kan kita kalau bener Kalau makanan buka tuh pasti pasti jajan ya. kalau makanan itu kalau puasa mungkin jarang bikin sendiri kali ya karena mungkin kayak takjil gitu-gitu kan pengen Pengen. buat jajan nyari makanan yang baru gitu karena adanya pas puasa aja pas Iya sih. itu jadi mungkin kayak ngejarnya tuh jajannya mungkin Takjil, war takjil gak sih? ya tahun ini juga bakal war nih ya Iya. buat takjilnya. Terus kalau berarti kan tetap berangkat kuliah ya. Iya, jadi ngatur waktunya gimana tuh? Jadi mungkin habis sahur kan tidur lagi tuh, atau mau tadarus juga boleh kan? Malah sangat dianjurkan. Tapi biasanya tidur lagi lah itu eh, ngatur waktu kuliahnya gimana? Waktu istirahat, waktu kuliah, terus waktu nyiapin nyiapin sahur itu gimana? Mungkin kita sekarang kuliahnya jadi lebih cepat juga ya. Ya, kalau misalkan puasa itu jam kuliahnya dipotong sekitar 20 menit ya. Oh, SKS-nya itu mantap. Ya, 2 SKS ya berarti cuma 80 menit. Nah, itu ngebantu banget sih buat kayak biar nggak terlalu cepat lemas, terus bisa buat istirahat juga. Kalau misalkan jeda itu kan jadi lebih lama, jadi bisa dipakai buat tidur atau buat istirahat gitu. iya karena tidur juga ibadah ya. Asal nggak tidur terus. Ya dong. Kata kata Pak Ulyan kemarin, tidur itu memang dianjurkan untuk kita agar kita menjauhi maksiat. Ya, benar sih. Jadi daripada kita apa namanya ngapain ya kumpul sama teman-teman terus ngibah atau ngapain itu kan mending tidur, iya kan? Terus kalau makanan khasnya yang ada di kota asal kalian apa? Yang cuman ada di bulan puasa gitu. Mungkin aku kira beda tadi ya. Iya, karena itu biasanya dari keluarga aku sendiri itu biasanya bikin bakwan tapi sayurnya itu pakai bayam. Oh, Gitu. bakwan bayam ya? Iya, kalau di sini itu kan kok misal beli itu susah ya. Jadi adanya palingan kayak rolade gitu-gitu. Nah, itu juga isinya apa ya? Itu daun ubi. Nah, itu aku kurang suka. Jadi biasanya itu yang paling susah buat dicari. Nah, kemungkinan ya paling bisanya buat sendiri atau aku harus pulang dulu biar bisa makan ya itu nyobain makanan itu. Jadi itu makanan khas keluarga kamu atau makanan khas di lingkungan? Jadi di lingkungan juga kayak gitu. Bukan kalau di lingkungan aku itu jarang banget ada yang bikin kayak semacam rolade gitu, tapi mereka bikinnya bakwan tapi pakai sayur gitu. Sayur Kalau di Kayak sini bayam. kalau di sini sih sayur, cuman kayak wortel, Iya, tahu nggak sih kan iya, bakwan wortel terus ada apa toge gitu kan? Iya, kalau iya. bayam emang Magelang kayaknya sih belum pernah lihat. Iya, kalau di keluarga aku, di lingkungan aku itu memang bayam kadang juga daun ubi itu cuman daun singkong, tapi kalau misalkan itu nggak dirola Dibikin rolado ya? Kalau iya, kalau kan ada tahunya tuh, iya ada orang campuran tahu. tahu. Kalau di aku tuh ya kayak bayam kol di sini. Biasa aja, kasih bayam doang gitu ya. Iya betul. Oh, itu yang bikin kangen ya. Itu soalnya menurut aku lebih enak daripada bayam kol wortel gitu. Oh, yang gitu-gitu kapan? Iya. Kalau Safira, kalau aku kurang lebih sama kalau untuk makanannya sih. Karena di rumah aku juga biasanya nyarinya gorengan, gitu. Cuman mungkin yang bikin beda kalau di tempatku tuh banyak banget yang jualan es kalau misalkan puasa. Jadi kayak macam-macam. Ya, ada es pulut gitu-gitu banyak. Apalagi kolak. iya, Gitu. di sini juga banyak kok. Coba kamu jalan-jalan ke Rindam ya.
Itu banyak banget ya. Jajanan viral sama jajanan yang nggak begitu viral juga ada. Iya kan? Jadi kangen nggak masakan rumah gitu kalau misalnya lagi sahur? Ya, sebenarnya kalau misal merasa lebih kangen itu sama suasananya ya. Oh iya sih. Misalkan di rumah itu kan rame-rame, ada keluarga gitu. Tapi kalau misal di kos, ya paling kan sendiri. Apalagi kalau teman-teman kos juga jarang bisa sahur bareng gitu. Jadi sahurnya ya di kamar sendiri-sendiri gitu. Jadi ya memang suasananya sih yang bikin kangen. Iya, jadi merasa sendiri ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya juga pengalaman. Saya juga dulu gitu, saya juga dulu kosnya di Solo. Tapi, apa ya, karena mungkin memang karena saya juga sedikit di kos, jadi semuanya saling saling bangunin, kita pun jalan, beli makan buat sahur itu jalan bareng. "Ayo ayo," gitu, "kamu nggak sahur?" "Enggak lah, apa lagi nggak puasa." "Oh ya udah." Tapi kalau kalau bareng-bareng ya tapi kalau ada yang nggak bangun ya emang jadi nggak bangun semua sih. Iya, kalau misalkan biasanya kan ada di satu kos itu orang yang suka bangun paling awal gitu Iya, ya. paling paling rajin ya. Iya, paling rajin. Nah, kalau misalkan itu yang paling rajin itu kayak dia juga telat bangunnya, ya kemungkinan semua anak kos juga nggak bangun. Ah, ya udah berarti paling berkesan apa sih kalau Ramadan di perantauan gitu? Menurut aku yang paling berkesan itu ya bisa ngelakuin semuanya sama teman-teman ya, kayak Ngabuburit bareng teman-teman, terus buka bareng. itu menurut aku paling berkesan. Terus sama mungkin Eee, kayak ngeraih hal-hal yang mungkin harus aku raih sendiri. Misal kayak, aku kan biasanya kalau puasa itu ada goals tersendiri. Iya. Misal kayak, eee, punya program satu hari satu lembar Quran dia. Nah itu aku harus ngeraih itu sebisa mungkin karena menurut aku itu juga meningkatkan, apa ya, semangat aku buat puasa gitu. Jadi itu sih yang berkesan buat aku. Jadi kita harus bisa memotivasi diri sendiri ya, tanpa harus disuruh orang lain, ya itu memang namanya proses pendewasaan sih kalau menurut saya. Kalau Safira gimana Bang, paling berkesan apa? Apalagi jauh banget nih. Masih kalau si siapa, Rendra kan Pulang masih bisa ya, ya, cepet banget pulang kan masih memungkinkan dalam satu hari itu bisa, kalau kalau Safira kan nggak bisa, itu gimana? Yang paling berkesan apa? Sama kurang lebih kayak aku, nikmatin banget kayak momen bareng temen juga, kayak ngabuburit, terus bukber, kan kalau waktu puasa kan sekarang kan juga bakal banyak ngumpul juga gitu sih yang paling asik. soalnya kan ya, ya benar jauh dari orang tua, nggak bisa biasanya ngelakuin itu sama orang tua, tapi sekarang nggak bisa, rupanya ya. Waktunya sama teman. Iya, apalagi ini ya, belum apa-apa undangan duper udah apa, terlis ya, hari ini bubur sama siapa, terus bareng siapa, di mana, gitu kan. Udah ada ya berarti Kadang jadwal. sama teman sekolah, sama teman organisasi, kebetulan Iya, kita satu organisasi juga. berarti kan bubur itu juga nggak gratis kan ya? Iya. Jadi jadi kadang puasa tuh emang kita nggak jajan ya karena kita puasa, cuman setelah berbuka itu kan malah jadi agak kalap. Terus tips-tips untuk mengatur keuangan ala teman-teman mahasiswa FKIP itu gimana? Biar tetap terkontrol pengeluarannya ketika puasa. Aku biasanya irit di sahurnya. Oh, Biasanya sahur lauknya simpel, gimana sih? Misalkan kita keluar apa nanti bukanya berapa. Nah, itu apa bisa. apa itu, ada budget tertentu? Oh, aku buka harus cuman misalnya buka cuman 30.000 ah, ada nggak budgeting gitu? Kalau aku ada ya, jadi mungkin nanti uang jajan 1 bulan, terus nanti aku alokasiin, misal sehari buat ini. Kayak misal buat buka ada budgetnya sendiri, buat sahur ada budgetnya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih kayak efektif, efisien gitu buat, pengeluarannya biar nggak terlalu boros juga. Karena, kalau misalkan di akhir bulan terus nanti kesusahan buat, makannya karena di awal bulan kita terlalu hedon.
terlalu hedon gitu, rada nggak enak juga kan. Apalagi kalau puasa itu kan emang makanan itu jadi faktor yang kayak, apa ya, memberi semangat juga ya. Kadang kita nunggu buka itu karena, "Ih, aku pengen makan ini pas buka," gitu. Jadi kayak lebih semangat gitu buat ngejalanin hari-harinya. Jadi menurut aku biar bisa lebih efisien itu budgeting itu memang perlu. Iya. Jadi kalau sahur oke lah karena sahur kita seadanya juga nggak apa-apa kan, yang penting tuh sahur emang mungkin Air putih yang banyak gitu kan. Tapi jangan juga saking ngiritnya terus mie instan terus ya. Itu nanti lebaran kita nggak sehat tapi malah asam lambung. Iya kan. Terus kalau ngomong-ngomong asam lambung nih, kalau tips menjaga kesehatan pas puasa gimana? Apa tetap, makan 3 kali dengan cara gimana misalnya habis buka, habis tarawih sama sahur atau cukup dengan 2 kali kalau kalian atau tetap dengan olahraga atau gimana kalau tips menjaga kesehatan? Kalau menurut aku karena aku, jadwalnya lumayan sibuk, jadi selain kuliah aku juga ada organisasi sama kerja, jadi Mhm. aku itu kurang sempat buat olahraga. Nah, jadi cara aku tuh biasanya, dengan stok kayak vitamin sama obat yang mungkin perlu ya buat kondisi darurat aja. Terus, itu diperbanyak untuk makan sayur-sayuran, karena kebetulan aku juga sangat suka sayur, terus sama air putih. Karena, menurut aku minum-minuman yang berasa kayak manis-manis itu kayak, harus aku kurangin banget, jadi mungkin ya pas buka aja gitu, itu pun secukupnya aja. Aku lebih suka, minum air putih gitu. Nah, itu kalau misalkan pas buka itu biasanya aku minumnya, kayak 2 gelas gitu. Jadi nanti, biar kebutuhan air aku itu terpenuhi. Jadi, ya sehari harus tetap 2 liter gitu. Supaya kan kalau puasa kan, lebih gampang dehidrasi ya. kalau panas ya. Iya, terus ya aku juga kebetulan punya asam lambung, jadi jadi memang kalau misalkan Iya, makan makanan yang sembarangan itu, berpengaruh banget, ya harus harus dijagalah benar-benar makanannya, dijaga dan iya. benar-benar difilter kalau memang yang memicu asam lambung ya harus dihindari, entah itu asam, entah itu pedes, Iya betul. atau mungkin kafein atau apa, mungkin memang harus dihindari. Kalau Safira gimana? Karena aku ya alhamdulillah kayak nggak punya asam lambung, mungkin lebih dan aku juga nggak punya waktu juga buat olahraga. Jadi ya mungkin lebih banyak minum air putih, terus juga mungkin jangan ada aku kurang-kurangin minum. Iya, iya kalau ada waktu buat istirahat malam, ketika semua sudah selesai mending buat istirahat ya. Tapi kalau ada drakor bagus gimana tuh ya? Gimana ya? Itu pengecualian ya. Itu nanti malah bergadang sampai sahur, dibablasin. Jadi nggak tidur sekalian ya. Tapi itu nggak boleh sih. Iya. Kita nggak boleh, itu nggak enak. Aku juga ngerasain kalau begadang tuh emang paginya jadi nggak fit ya. Iya, kayak kurang seger gitu. Iya, badannya jadi apapun misalnya kita kuliah pun jadi Eee, banyak banyak yang nggak masuk karena kita nggak konsentrasi, iya kan? Terus gini aja deh, terakhir kasih pesan sama tips dikit aja buat temen-temen yang merantau juga, yang jauh dari rumah juga. biar bisa tetap semangat puasa gimana menurut Safira? Safira? Merantau, lebih pentingnya tuh ini sih, kayak nyari temen ya, kalau misalkan gitu supaya kita tuh apa-apa nggak sendiri gitu kan. Karena emang nggak bisa dipungkiri pasti sedih banget, kayak rasanya tuh beda banget waktu lagi puasa yang biasanya sama orang tua atau sama keluarga, tapi sekarang harus sendiri dan buat menjaga konsistensi pas puasa itu emang lumayan susah juga, apalagi dibandingin sama kuliah, dan kita harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Dan suplemen juga menurutku itu adalah yang paling penting sih, karena menurut pengalamanku sendiri emang bagi aku, teman aku yang lumayan membantu gitu. Hmm. Kalau kalau Rendra? Kalau menurut aku, memang peran teman itu memang penting banget ya. Tapi kalau dari diri aku sendiri juga, diri kita itu emang harus menyis Apa ya, kayak membuat goal-goal tertentu, biar target untuk ya target-target tertentu biar bisa, semangat juga. Karena,
Karena selain teman itu juga mempengaruhi, dari diri kita sendiri juga penting gitu untuk, apa ya, kayak beribadah untuk mencapai hal-hal yang ingin kita capai pas puasa, biar jadi pribadi yang lebih baik mungkin. Jadi, emang, temen itu penting tapi niat dari diri kita juga penting banget. Iya, yang penting niatnya ya. Niat ibadah kalau kita udah niat, misalnya Ada temen yang kurang niat kan kita bisa ajak, "Ayolah ayo," gitu ya. Jadi nggak kita ketergantungan sama temen gitu kan. Kalau temennya agak agak lagi labil, masa kita ikut labil, ya kan? Jangan. Seru banget obrolan kita kali ini ya teman-teman yang Sobat Biru semua. Mungkin kalau ada yang pengen cerita juga bisa tulis di kolom komentar. lalu aku bilang terima kasih dulu ya sama temen yang udah berkenan nemenin kita kali ini. Jangan kapok-kapok kalau aku undang lagi ya, kita ngobrol lagi di hal lain, yang lebih seru lagi ya, mungkin setelah setelah bulan Ramadan ini. Oke, eee, sekian podcast kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Semoga ibadahnya diberi kelancaran, keberkahan, dan pada akhirnya nanti ketika lebaran kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Saya Adri Agustiningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.